Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton. Orang yang nggak tahu Semoga apa-apa, orang yang bodoh dan dikatakan odong-odong gitu kan. Nah, kami sebagai orang yang memang sudah meninggalkan Islam, kami tidak pernah mencoba untuk membela diri bahwa kami tidak odong-odong, kami pintar, tidak ya. Kami biasa-biasa aja disebut odong-odong. Cuman yang saya pertanyakan, apakah orang yang masih berada di dalam Islam itu berarti semuanya cerdas ya, Bu? Ya tergantung, kalau dia mau belajar ya dia cerdas, kalau dia nggak belajar gimana mau cerdas, Bu? Kalau Ibu Rifanya sendiri bagaimana? Umat Islam tidak boleh mengklaim dirinya memiliki Roh Kudus, memiliki kepintaran yang luar biasa, mengklaim masuk surga. Kami tidak diajarkan untuk mengklaim, Bu. Saya tidak mau mengatakan saya cerdas, tidaklah. Masalahnya gini, umat Islam itu terlalu mudah, selalu menghakimi. Umat Islam yang mana, Bu? Bu, jangan mengeneralisasi. Buktinya Menteri Agama Anda itu orang Islam mengutip ayat Matius loh. Jangan melihat orang dari agamanya, kemudian jangan melihat orang oknum kemudian mengeneralisasi agama. Nah, ini saya minta orang yang mewakili Islam siapa di sini? Karena debater kan? Iya, kami adalah umat banyak di sini. Artinya sekarang begini deh, saya ingin mengajak Anda. Bentar dulu, begini. Bentar dulu, Bu. Orang yang tampil di media, ya, Ibu menyatakan bahwa orang yang keluar dari Islam itu berarti memang orang nggak tahu apa-apa. Orang nggak ngerti apa-apa. Makanya dengan begitu mudah selalu menghakimi orang lain bahwa orang Islam yang keluar dari Islam itu adalah odong-odong. Nah, yang saya pertanyakan, kamu ngerti nggak tentang Islam? Yang saya pertanyakan, apakah orang Muslim semuanya itu berarti wajib? Jangan bertanya aja, maksudnya kan? Pak, saya kan hanya bertanya. Coba jawab aja kenapa? Katanya kalau kalian menerima kita ramah. Buktikan dong keramahan kalian, ya? Ramah kok. Iya, saya tanya. Kamu memahami Islam atau enggak? Sebelum kamu memutuskan pindah dari Islam. Saya udah bilang dari awal, saya keluar dari Islam itu saya bukan karena saya melakukan perbandingan agama, tetapi karena Tuhan sendiri yang panggil saya, kan gitu, ya. Dan yang saya pertanyakan, teman-teman Muslim yang di YouTuber ini selalu bicara dengan begitu mudah, ya, mengatakan bahwa orang yang keluar dari Islam berarti dia bodoh, dia odong-odong dan segala macam. Yang saya pertanyakan, apakah Islam itu adalah wajib cerdas? Wajib cerdas? Silahkan jawab. Apakah Islam itu wajib cerdas? Pertanyaan macam apa ya? Iya, pertanyaan macam apa kamu lontarkan? Karena tadi artinya paham semua tentang Qur'annya, Pak. Cerdas tentang ajarannya sendiri. Ya banyak ke Islam yang cerdas, banyak juga Islam Muslim yang bodoh. Oh begitu. Jadi kalau Islam yang bodoh sekarang berarti bisa dianggap odong-odong juga dong? Ada orang umur 40 tahun tapi nggak bisa baca Quran. Ada juga. Itu odong-odong. Berarti bukan Islam ya? Bu, saya tidak bisa katakan dia Muslim. Dia Muslim, tetapi kompetensinya untuk memahami agama itu rendah. Oh oke. Tapi anehnya, kenapa kok orang Islam ini selalu bilang orang yang keluar dari Islam, bilang katanya bukan Islam itu, Kristen dari kecil itu kenapa begitu? Yang mana? Siapa yang bilang? Yang bilang itu siapa orangnya? Yang bilang kalian lah. Di sini kan kamu siapa sih? Saya sebenarnya kepengen ngomong sama Rifa loh. Saya ngomong sama Rifa di sini. Saya Tanarania. Di sini banyak pengalaman. Saya ngomong sama saya kalau diajak debat secara akademis saya mau, tapi kalau inilah nggak enaknya kalau kita masuk ke channelnya kalian ini seperti ini nih ya. Saya sudah berusaha loh datang ke sini loh ya. Bentar gini, saya kepengen nih gini. Orang yang suka ngatain orang odong nih. Kami di sini kepengen bukti kecerdasan kalian itu sejauh mana? Oh begini, bentar. Tunggu sebentar semua. Gini loh, Bu Fatimah. Mbak Fatimah ini dia kita tentuin dulu topiknya. Mau apa? Fatimah bertanya, ZCC menjawab. Mau gitu ya? Oh iya. Oh gitu. Kayak gitu ya. Jadi Fatimah bertanya kalian Muslim menjawab.
tanyalah kepada ahli kitab. Dia kan pemegang kitab sebelumnya. Harusnya kita bertanya ke dia. Dia memahami konsepnya. Nanti dikasih tahu nanti ngeyel semua kalian. Kalian kan orang-orang yang ngeyel, nggak suka percaya, nggak percaya sama kita. Kami dia nggak tahu. Bentar dulu, kebanyakan ngomongnya. Begini, Fatimah, kalau misalnya ngeyel gak ngeyel itu tergantung ada dalil atau nggak ada dalilnya gitu loh. Kalau di kitab kayak gitu. Ada dalil Yesus tuh disalib loh. Kalian percaya nggak? Ya kalau misalnya Yesus itu disalib itu Yesus Kristus atau Yesus Barnabas coba? Bisa ditunjukin dalilnya? Sejak kapan Barnabas ini punya nama Yesus Barnabas? Aduh, belum tahu dia. Yang saya bicarakan ini kitab saya, bro. Iya. Yang saya bicarakan ini kitab saya. Makanya saya bilang kalau kamu bertanya, saya juga siap menjawab. Asalkan kalian semua itu siap terima pil pahit dari saya, ya. Jangan pilih-pilih comot-comot ayat doang. Kalau dikerjain gelagapan. Cakep. Saya suka percaya dia. Tadi mediasinya mana mediasinya? Dia tuh dong. Ya? Halo. Gini. Pakai mediasi dong. Gak usah pakai kalau saya sih mediator ya. Pengen bentar. ngobrol aja. Gini supaya enak. Fatimah pengennya nanyanya ke siapa aja di sini. Di sini ada ahliatan, ahli. Siapa aja boleh lah. Jawab siapa aja saya bertanya. Siapa aja boleh. Itu ahliatan, Guru Nazuma udah ada. Udah ada. Ahliatan, Guru Nazuma, Unirifa sama hamba ya. Nah ini ada 4 orang. Tuh ya teman-teman, ntar Mas Farhan, yang lainnya di Repa atau yang lain yang sudah putar di waiting room tadi itu masuk ke room yang lain, jangan ganggu di sini. Ya silakan masuk ke room yang lain. Di sini saya batasi cuma 15 orang. Mbak Rifa, saya selama ini baru ada kesempatan nih sama Mbak Rifa nih. Boleh dong ngobrol sama Mbak Rifa? Nah, cakep. Oke, begini. Jadi nanti dari Fatimah dari tadi boleh ini ya bertanya. Kita ada 4 yang bisa ditanya. Ada ahliatan, Guru Nazuma, Unirifa, dan gua sendiri. Youth Player. Silakan. Yuk, lanjut. Iya, Mbak Rifanya mana Mbak Rifa? silakan. Itu udah ada. Saya tuh di sini ada Mbak Fatimah dari Oke. tadi tuh Mbak Rifa, dengerin Mbak Anda Rifa. bicara. Mbak Rifa, kalau memang muslimah itu wajib cerdas, berarti paham banget ya isi Quran, hadis dan segala macamnya berarti ya. Boleh saya jawab? Ya iya kan saya Suara bertanya. saya kedengaran Pak, jelas jawab, di Pak. Kuantilah semua? Mbak, biasa aja. Bukan begitu Mbak. Saya itu tahu Anda ketika kita menjawab Anda memotong, terus Anda merasa dizalimi. Jadi saya harus bertanya dulu. Baik begini. Enggak. Ketika Anda mengatakan apakah menjadi muslim itu wajib cerdas? Umat Islam itu dituntut untuk menuntut ilmu. Pertama Allah yang turun itu adalah ilmu. Masalahnya, apakah kami semua mau menuntut ilmu? Oh, tentu kan tidak semua, tergantung orangnya. Masa orang yang tidak mau belajar pemahaman agamanya harus hebat? Kan nggak mungkin. Ketika seseorang mau belajar dengan baik, mau disiplin ilmu, dia akan paham sebagaimana pemahaman orang-orang terdahulu. Tapi kalau dia udah nggak mau belajar, mau berharap pemahamannya seperti pemahaman orang terdahulu, ya mimpi aja kali Mbak Fatimah. Dan masalah Anda itu adalah ketika Anda mengatakan Anda itu murtad, kemudian mengatakan Islam itu agama begitu dan begini, artinya Anda paham dengan apa yang diajarkan Islam dan Al-Quran, sehingga Anda memilih meninggalkan Islam dan menjadi Kristen. Tapi kan faktanya Anda mengaku Anda masuk ke dalam Kristen itu kan bukan karena belajar, tapi karena katanya ditemui Tuhan kan. Berarti Anda lebih hebat daripada kami. Orang yang ditemui Tuhan itu tidak mungkin orang sembarangan Mbak Fatimah. Pasti adalah orang-orang yang luar biasa. Mbak, memang ketemu Tuhan, Mbak. Bagaimana, Mbak? Ketemu Tuhan bukan berarti kita hebat, Mbak. Ya, artinya memang Tuhan memilih kita. Ya, nggak bisa ditolak itu, nggak bisa. Nah itu dia maksud saya, Mbak. Orang yang ditemui Tuhan itu tidak mungkin orang sembarangan. Pasti ada sesuatu di dalam dirinya. Pertanyaan saya adalah, di dalam kitab Keluaran 6 ayat 3, jika ada nabi di antara kalian, maka aku Tuhan akan berfirman, akan menampakkan diri kepadanya dan menemui dia lewat mimpi. Berarti Anda ini adalah nabi, Mbak Fatimah.
Itu Tidak, menurut kitab Anda. tidak, Mbak. Kalau Anda beragama berdasarkan kitab, Itu kecuali keluar Anda kitab apa, Mbak? beragama berdasarkan asumsi. Itu keluarin Orang kitab yang apa, Mbak? beragama berdasarkan, ya di dalam Keluaran 6 ayat 3 kan Tuhan yang Keluaran itu berkata, kitab apa, jika Mbak? ada Kitab nabi, Injil bukan? Injil bukan? Anda itu kitab yang Anda pegang, harusnya Anda menggunakan Iya, kitab itu, kan mengimani kitab gini itu. loh, Mbak, ada kitab Taurat, ya, ada kitab Injil, ya. Kami ini bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi artinya kalau Anda membicarakan tentang keluaran tadi, itu membicarakan karena memang masih ada nabi, ya. Tapi setelah kedatangan Yesus itu sudah nggak ada nabi. Jadi, Yesus hanya bilang begini kok. kalau Tuhan Bukan, datang kepada sini. kita, karena Yesus, sebentar Mbak, saya akan berikan penjelasan ya. Baiknya saya head aja sama ini Bicara nggak? kalau teman-teman setuju. Masa Mbak itunya tadi Mbak Yeri head yang dengan saya enggak? Kenapa? Head to head lah, silakan Bang. Head dengan saya dengan Zulkifli gimana? Oh silakan. Mau satu hal soal gimana Pak? Ya, keselamatan Anda yang ketemu dengan Yesus atau apalah. Oh, tentang keselamatan Yesus kalau misalnya dilihat Timer, dari pakai timer versi ya, Bang. Islam, jelas di versi Islam nggak akan nyambung, Pak. Gimana masalahnya nih? Apakah Anda akan topik udah memaksakan? disepakati ya, Guru dan Zuma dan juga Fatimah. Timer silakan Oh nggak bisa, saling tanya, saling balik Pak. Iya, iya. Nanti kalau cuma Iya, nanti saling dikasih tanya. tema begitu, nanya doang. Saya nggak bisa nanya kalian. Nanti boleh nanya lagi, nanti boleh nanya balik. Sekarang nanti boleh nanya balik tentang keselamatan di Al-Quran dan dari Al-Quran pun bisa menanya tentang Biblos gitu. Berimbang. Sekarang sebelum kita ke topik sambil kita nunggu timer, ada sesuatu yang akan gua kasih kado pertama mengenai Yesus ini. Di lain mungkin nggak ada Yesus Barabas itu, tapi di original teks kalian silahkan dilihat di Matius 27 ayat 17. Silahkan dilihat ya. Tina telete apolico himin iesun ton baraban el iesun ton iegemonon kriston tuyu Yesus Barabas jedor. Di sini ada Yesus, makanya orang-orang disebut Yesus Barabas dalam Biblos itu. Paham ya? Ini pelajaran buat lu Fatimah. Original teks itu penting untuk keimanan. Silahkan dilanjut dengan Guru Nazuma. Nah sekarang gini, kita mau ngebahas tentang keselamatan. Kenapa Injil Pak? Tentang teks Injilnya kenapa? Kita mau ngebahas begini. Kitab Quran itu telah membenarkan kitab terdahulu, dan yang dibenarkan ini yang mana kitabnya? Kenapa kok tidak ada yang diimani oleh umat Kristen? Itu pertanyaannya. Oke, pertanyaan sudah diluncurkan. Guru dan Zuma kitab yang sudah menangkap. Kitab yang ada tadi itu tidak ada diimani oleh umat Kristen. Jadi kitab yang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran itu yang mana kitabnya? Ya, pertanyaan jawab. Zuma silakan. Baik. Saya ingin menutup surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaanlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Pertanyaan yang sama yang saya ajukan pada diri saya sendiri, mana kitab yang dimaksud oleh Allah bahwa orang yang menulisnya itu adalah orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, lalu mereka mengatakan mereka itu adalah firman Tuhan, lalu mereka mengatakan kitab mereka itu adalah kitab Tuhan? Jawabannya adalah gospel, kitabnya orang Kristen sekarang. Itulah kitab yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, yang bukan dari firman Tuhan, lalu kemudian dikatakan itu adalah firman Tuhan. Pertanyaannya, mana kitab Injil, kitab Torah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang difirmankan kepada para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
kitab-kitab tersebut ya telah mengalami perubahan demi perubahan. Itu telah dilakukan oleh para ahli kitab. Mereka merubah-rubah firman Tuhan, mereka menyembunyikan kebenaran, menambah dan mengurangi firman Tuhan. Lalu kitab itu mana saat sekarang? Sama ketika saya tanyakan kepada saudara-saudara yang ada di sini, adakah di antara kalian yang mampu menunjukkan nyana Musa? Adakah di antara kalian yang mampu menunjukkan kepada saya Injil Kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus? Kalau ada, maka itulah jawaban Al-Quran. Itulah Taurat yang dimaksud oleh Al-Quran. Itulah itulah Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Kalau anda semua tidak mampu menunjukkannya, maka telanlah pil pahit dari Al-Baqarah 79 yang mengatakan kecelakaan besarlah bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini adalah dari Allah, padahal sesungguhnya itu adalah dari tangan mereka sendiri. Oke, saya balik bertanya boleh? Ini sudah pertanyaan, saya akan bantah dong. Ya enggak? Saya boleh bertanya? Itu sudah pertanyaan tadi, Anda sudah mempertanyakan. Saya di sini akan bertanya sekali. Saya boleh bertanya? Itu saya bertanya kepada diri saya sendiri. Oh, dan saya jawab sendiri itu. Ya, untuk kalian dengarkan. Tapi jawaban pertanyaan Anda itu seolah-olah justru menuduh Kristen nih, Pak. Tadi kan bertanya nih. Oh, itu pasti. Itu pasti. Karena saya tanya sama Anda. Nah, makanya saya akan berikan penjelasan, Pak. Ya enggak? Iya, saya tanya dulu. Anda belum ditanya kok sudah mau menjawab. Gimana ceritanya itu? Saya tanya dulu. Anda kan tadi bertanya tentang kitab suci yang difirmankan oleh Allah tentang Taurat dan Injil. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Apakah Lukas itu adalah seorang nabi? Silakan. Ya. Sekarang saya jawab ya Pak ya. Jadi Anda mengatakan tadi di Al-Baqarah mengatakan celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri.